Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih
Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan di hari yang baru ini. Kami boleh menikmati nafas hidup yang baru, hari yang baru bagi kami. Anugerah Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman akan menolong kami, menjadi kekuatan penolong pengharapan bagi kami dikala kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman-Mu, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, lawat kami semua, jamah hati kami, buka hati kami. Dengan penuh sukacita kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga CC, jemaat yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini, tanpa terasa kita berada di hari yang terakhir minggu pertama bulan Juli 2022. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakan tugas pekerjaan kita, mari kita belajar firman Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kasih, pelajaran tentang kasih bagi kita. Dan hari ini saya akan membawakan judul kasih itu murah hati. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang berikut, yang kedua, firman Tuhan Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema khotbah pagi hari ini, hidup dalam kemurahan. Bapak Ibu, dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, Yesus menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ada janji bagi kita semua. Dikatakan, orang yang bermurah hati akan berbahagia karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian yang kedua, ada satu perintah juga untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pengajaran Yesus, pelayanan Yesus, pengajaran Yesus, pelayanan Yesus selama dia di tengah-tengah dunia ini selalu berdasarkan kasih, selalu berlandaskan kasih. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan manusia, pelayanan Yesus berdasarkan kasih, selalu diawali dengan yang namanya kasih. Nah, saudara dalam Tuhan, bagaimana kita melihat sosok figur Yesus? Bagaimana kita melihat figur Yesus di dalam dia memberikan teladan bagi kita dalam melayani di tengah-tengah dunia? Apa yang ada dalam diri Yesus? Yesus itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Sesuatu yang ada dalam diri Yesus. Kasih itu merupakan sifat Allah atau karakter ilahi daripada Yesus yang nyata di dalam hidup melayani. Sosok pribadi Yesus, kasih dalam diri Yesus nyata. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu sosok Yesus. Itulah kasih yang ada pada diri Yesus, yang diajarkan kepada kita untuk kita teladani sepanjang kita menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Kemurahan hati berbicara untuk dikerjakan. Kemurahan hati bukan untuk dikhotbahkan. Kemurahan hati bukan untuk diceritakan saja, tetapi harus kita kerjakan. Sebagaimana Yesus mengerjakan pelayanannya dengan penuh kasih, dengan penuh kemurahan, maka kita juga perlu meneladani itu, bahwa di dalam kehidupan kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena itulah teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sepanjang pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia, kita melihat bagaimana dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang sakit disembuhkan, orang yang lapar diberi makan, orang yang harus diberi minum, dan semua aspek kehidupan manusia Yesus kerjakan dengan kasih sampai di kayu salib. Nah, kemurahan hati harus kita kerjakan dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan hanya berbicara saja, bukan kita berbicara saja di atas mimbar ataupun berkata-kata, tetapi kita kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sampai hari ini kita boleh berbahagia karena kita bermurah hati. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, mari kita hidup dalam kemurahan. Mari kita kerjakan kemurahan hati itu dengan tindakan yang nyata, sehingga dalam situasi apapun sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, sesulit apapun, kita masih bisa bermurah hati kepada orang-orang yang lain di sekitar kita. Seperti Yesus, seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Dan percayalah saudara-saudara, ketika kita hidup mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kemurahan hati, maka Tuhanlah yang akan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, kami percaya sungguh Tuhan Roh Kudus akan terus menuntun hati pikiran kami, menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati kami semua yang sudah menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada. Tuhan
urapi kami semua, firman-Mu tertanam, bertumbuh di hati kami, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Pertolongan Roh Kudus kami perlukan Tuhan, agar kami boleh berjalan hanya dalam terang firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk hidup sebagai orang-orang yang murah hati, melayani dengan murah hati, melayani dengan penuh kemurahan hati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Saudara-saudara kami sekarang acara itu Tuhan, berkati mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan angkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi, kami taruh dalam tangan Tuhan, dan kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.